Putra Literasi SMA Negeri 4 Kota Bima tahun 2023-2024 adalah Nunakis Justia Duta Zaman dari kelas 12-9. Dan pemenang Putri Literasi dimenangkan oleh Sukma Lestari Ajianti dari kelas 12-1. Berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Itulah tadi telah kita saksikan bersama pemberian anugerah Sampella Literasi atau Putra Putri Literasi yang merupakan anugerah tertinggi yang diberikan kepada siswa-siswa kami yang memiliki prestasi gemilang dalam bidang literasi numerasi. Saya, Kepala SMA Negeri 4 Kota Bima atas nama Pak Imran SPDMM akan mengupas tuntas perjalanan literasi di SMA 4 Kota Bima. Semesta, dimanapun manusia itu atau individu itu berada, maka disitulah literasi numerasi itu ada. Menurut data rapor pendidikan SMA Negeri 4 Kota Bima, perolehan nilai literasi tahun 2023 tercatat 55,60%. Sedangkan numerasi tercatat 48,89%. Berdasarkan data pencapaian tersebut, kinerja sekolah terkait rapor mutu bidang literasi numerasi 2023 belum menggembirakan semua pihak. Hal ini menjadi tantangan semua ekosistem pendidikan, baik kepala sekolah, guru, tenaga perpustakaan, masyarakat, orang tua wali siswa, pengawas sekolah, maupun pemerhati pendidikan. Meningkatkan rapor mutu kita, terutama terkait dengan literasi numerasi, kita masih dihadapkan pada beberapa hal, terutama pada situasi tertentu. Analisis situasi dari kondisi perpustakaan kita itu dijelaskan bahwa perpustakaan di SMA Negeri 4 Kota Bima telah mengalami beberapa kendala. Yang pertama, perpustakaan yang ada ini adalah warisan tahun 1989 gedungnya. Oleh karena itu, di sisi lain, buku teks pelajaran lebih dominan daripada buku teks literasi. Sehingga terkesan perpustakaan ini terkesan menjadi gudang barang. Yang kedua, kurangnya wadah atau lembaga yang mampu mendampingi, mengasah elan vital siswa sehingga mereka tidak dekat dengan dunia buku. Di samping itu, pojok baca yang dibangun sepi dari kegiatan baca buku. Alhamdulillah, setelah kami membelanjakan buku-buku literasi dengan jumlah yang banyak, pengunjung tidak pernah sepi mulai jam pertama hingga jam terakhir. Lonjakannya sampai 500%. Buku literasi seni termasuk karya sastra diperkaya dengan baca-bacaan seperti novel, puisi, cerpen, dan sebagainya. Kalau diajarkan kepada siswa, jiwa mereka, hati mereka akan menjadi lembut. Pembelajaran sastra, buku-buku sastra menjadi jawaban. Sesuai apa yang saya sampaikan di awal, bahwa dimanapun manusia itu atau individu itu berada, maka disitulah literasi numerasi itu ada. Maka dalam pandangan saya, literasi itu harus tumbuh dan berkembang pada dua kutub. Pertama, tumbuh dari dalam lingkungan sekolah. Sekolah seyogyanya harus memfasilitasi warga sekolah dengan persediaan bahan bacaan yang memadai dan beragam agar siswa memiliki banyak pilihan. Di samping itu, sekolah telah melakukan penambahan perluasan daya dan wifi, perpustakaan standar, laboratorium IT, website sekolah, pojok baca, teras budaya, panggung ekspresi, ruang baca, dan sebagainya. Literasi numerasi tidak semata-mata terkait dengan baca tulis. Namun, literasi seni turut
pula dikembangkan di SMA Negeri 4 Kota Bima yang meliputi podcast sebagai lembaga penyiaran internal sekolah dan media online SMA 4 News yang dikonsumsi tidak hanya untuk lingkungan sekolah, akan tetapi akan bersaing ketat dengan media online yang lainnya yang dikonsumsi masyarakat luas sebagai implementasi literasi berbasis digitalisasi. Di samping itu, terdapat pula channel YouTube sebagai saluran untuk mempublikasikan ulasan baca, resensi karya seni sastra seperti puisi, cerpen, dan novel, dan ulasan-ulasan karya seni lainnya. Keras, karya Hairil Anwar. Adapun tema yang saya angkat yaitu puasa dalam pandangan tokoh-tokoh besar dunia. Ulfa di program podcast SMA Negeri 4 Kota Bima. Nah, di sini kita udah bareng salah satu siswa SMA Negeri 4 Kota Bima yang mendapatkan gelar Duta Anak, juara 1 ya kemarin. Iya. SMA 4 Kota Bima turut pula mengembangkan literasi kitab suci dengan melakukan kegiatan membaca kitab suci selama 7 menit sebelum KBM berlangsung, serta kegiatan imtak dan rohis yang diselenggarakan di musola dan aula sekolah pada setiap hari Jumat pagi. Pada sore harinya dilanjutkan dengan kegiatan mentoring keagamaan yang diperuntukkan bagi peserta didik putri. Kedua, siswa tumbuh minat bacanya di lingkungan sosial tempat di mana siswa itu berada. Siswa tidak boleh dikungkung dalam pagar keliling dan tembok sekolah yang berdiri angkuh. Akan tetapi mereka diberi ruang seluas-luasnya untuk berekspresi, berkreasi, mengeksplorasi minat, hobi, dan bakatnya di lingkungan tempat tinggalnya. Di luar sana, mereka dapat menikmati pameran seni rupa, pentas drama, festival musik, kunjungan ke museum, pentas tari, seni patung, karya lukis, seni fotografi, menonton film, pameran buku, dan banyak lagi yang lainnya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang kami hormati, didampingi oleh pengawas pembina Bapak Benyamin MPD. Selanjutnya saya akan paparkan berdasarkan analisis laporan hasil kegiatan baca buku siswa sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024 sebanyak 4.376 buku yang telah berhasil dibaca. Minimal setiap satu orang anak sekurang-kurangnya membaca 4 buah buku. Hasil literasi baca buku masih akan ditambah lagi dengan kegiatan literasi lainnya. Berangkat dari hal di atas, perkembangan literasi numerasi kita betul-betul membanggakan dan terpaut jauh dengan prestasi yang kita raih pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 ini, perolehan nilai literasi maupun numerasi telah mengalami peningkatan yang sangat tajam, yaitu nilai literasi telah menembus angka 88,89%. Sedangkan pencapaian nilai numerasi tercatat 86,67%. Dengan demikian, proporsi peserta didik kita dengan kemampuan literasi numerasi di atas kompetensi minimum. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah berusaha bekerja keras sehingga kerja-kerja kolaborasi kita telah berhasil dengan baik. Dan kemudian nanti Bapak Ibu, literasi kita ini tidak hanya dimuat dalam laporan portofolio dalam bentuk offline, tetapi lebih dari itu telah kita simpan dalam aplikasi, baik dalam Drive, kemudian yang terakhir kita gunakan adalah School ID, karena ini sebagai sumber penyimpanan data selaras dengan tujuan Kemendikbud.